Selamat datang kembali. Oke, kali ini sumber kita bab 4 dari Lead and Disrupt. Ini bahas soal budaya organisasi. Hmm, Sesuatu yang sering banget kita dengar ya. Tapi mungkin dampaknya itu kadang kita kurang paham gitu. Nah, bab ini nanya nih, budaya itu aset tersembunyi atau malah jadi beban? Pertanyaan bagus itu. Dan bab ini menegaskan ya, budaya itu bukan cuma soal suasana kantor yang enak atau vibe doang, Bukan cuma itu ya. bukan. Ini lebih dalam. Ini sistem kontrol sosial. Kuat banget pengaruhnya. Bisa nentuin gimana orang bertindak, bahkan ya saat nggak ada yang ngawasin. Wah, Ini bisa dorong inovasi, atau sebaliknya malah bikin kita terjebak cara lama. Nanti kita lihat kaitannya sama ambidextrity yang pernah kita bahas. Keseimbangan itu. sistem kontrol sosial ya. Kedengarannya agak kaku gitu ya. Tapi intinya, ini semacam aturan main, nggak tertulis gitu. Sumbernya kan bilang ada lapisannya ya. Betul, ada lapisan-lapisannya. Mulai dari yang kelihatan banget, itu artefak. Hal fisik kayak cara berpakaian, tata ruang kantor, atau contoh kerennya buku panduan Nordstrom yang cuma selembar itu. Oh iya, yang simple banget gitu ya. Terus ada lapisan nilai-nilai yang dianut. Misalnya Zappos yang obsesif banget sama layanan pelanggan. Nah, yang paling dalam itu norma. Norma ya. Iya, ekspektasi perilaku sehari-hari. Kayak di McKinsey, katanya ada norma kuat kalau Anda tuh wajib ngasih pendapat beda. Harus itu. Oh jadi bukan cuma pajangan di dinding itu ya. Tapi lebih ke apa yang benar-benar dihargai atau malah dihukum di lapangan. Tepat sekali. Perilaku mana yang dapat pujian, promosi, atau sebaliknya dicuekin, ditegur. Formal atau informal. Nah, itu dia yang ngebentuk budaya. Makin konsisten, ya makin kuat budayanya. Oke, paham deh apa itu budaya. Terus, kenapa sih ini jadi penting banget sampai dibilang bisa jadi keunggulan kompetitif gitu? Bab 4 ini bilang dampaknya ke nilai perusahaan itu nyata loh. CEO, CFO juga ngakuin. Justru itu, ini bukan cuma urusan soft HR aja. Ini strategis banget. Strategis ya? Iya, budaya yang pas itu ibarat mesin buat ngejalanin strategi. Riset nunjukin kok, budaya yang adaptif, yang mau belajar, kolaboratif, etis, itu cenderung performanya lebih bagus jangka panjang. Contohnya? Yaitu, transformasi Microsoft di bawah Satya Nadella. Dia kan fokus banget nanemin growth mindset. Budaya yang pengen terus belajar. Itu kunci adaptasi. Nah, ini nih, bagian yang menarik sekaligus ironis. Bab ini bilang, justru keselarasan kuat, strategi, struktur, orang, budaya, yang bikin perusahaan jago di bisnis intinya dieksploitasi. Malah bisa jadi racun. Nah, jadi racun buat eksplorasi, buat nyoba hal baru. Jadi, kesuksesan masa lalu itu malah membutakan lewat budaya gitu. Persis, ini jebakan success syndrome lagi, tapi kita lihat dari kacamata budaya. Budaya yang udah efisien banget, udah pas banget buat bisnis yang sekarang jalan, itu seringkali secara alami, ya nolak ide-ide baru yang dianggap aneh, berisiko, atau ganggu. Inisiatif baru bisa mati bukan karena idenya jelek, tapi yaitu ditolak antibodi budaya yang ada. Waduh. Tapi kan contoh kayak IBM zaman Gerstner atau Microsoft-nya Nadella, itu nunjukin kalau perubahan budaya besar-besaran itu mungkin ya, walaupun pasti susah banget. Mungkin, sangat mungkin. Tapi ya itu nggak gampang. Bab 4 ini ngasih 5 tuas utama yang bisa ditarik pemimpin. Gimana caranya tuh ngubah yang udah mendarah daging? 5 tuas ya? Apa aja tuh? Pertama, dan ini mungkin yang paling penting, tindakan pemimpin. Apa yang pemimpin bilang dan lakukan secara konsisten, itu sinyal paling kuat. Konsisten, kayak Jack Welch di GE dulu, katanya dia relentless and boring. Oke. Konsisten ya kuncinya. Terus? Kedua, aktivitas sosial dan seremoni. Hal-hal kayak hackathon di Microsoft. Atau pertemuan informal yang bangun ikatan, nguatin nilai. Jadi bukan cuma instruksi. Oh, jadi membangun pengalaman bersama gitu ya? Biar lebih nempel. Betul. Ketiga, sistem SDM. Rekrutmen, training, penilaian kinerja, insentif, semua harus dibikin sejalan sama budaya baru yang diinginkan. Microsoft itu rombak sistem HR-nya gede-gedean loh. Masuk akal. Keempat?
Keempat, sistem penghargaan. Formal kayak bonus atau promosi, dan informal kayak pujian, pengakuan. Kelima, cerita dan bahasa. Narasi, cerita-cerita internal itu kuat banget buat nanemin nilai dan norma. Dan ini semua harus barengan ya. Kayak kata Kathleen Hogan dari Microsoft di buku itu, bukan cuma satu peluru perak. Harus narik semua tuas ini bareng-bareng, konsisten. Iya, butuh kesabaran, kegigihan. Nah, balik lagi ke tantangan ambidexterity tadi. Oh iya, keseimbangan itu. Pemimpin perlu sadar kalau unit bisnis inti yang eksploitasi sama unit inovasi yang eksplorasi itu mungkin butuh sub-budaya yang agak beda. Gimana tuh bedanya? Ya, eksplorasi kan butuh cepat, toleran sama resiko, gagal coba lagi. Kalau eksploitasi butuh efisien, detail, presisi. Beda kan? Beda banget, menarik. Kayak contoh Mary Berra di GM itu ya. Dia nggak ngomong budaya yang abstrak, tapi fokus ke 7 perilaku kunci. Nah, itu dia. Mungkin itu triknya ya, bikin jadi lebih konkret, lebih gampang diukur, jadi bisa dikelola gitu dua dunia ini. Bisa jadi, fokus ke perilaku itu bikin lebih mudah di-manage dan diukur. Tapi, ada tapinya nih. Apa tuh? Penting juga buat bangun semacam identitas payung. Ada visi, ada nilai inti bersama yang nyatuin kedua unit ini. Kalau enggak, wah bisa jadi silo nanti, konflik internal. Harus ada perekatnya. Oke. Jadi kesimpulan dari bab 4 ini jelas banget ya. Budaya itu, bukan elemen lunak atau pelengkap doang, ini fondasi strategis. Fondasi banget, bisa ngangkat, bisa juga ngejatuhin perusahaan. Dan yang penting, ini bisa dikelola, bukan sesuatu yang ya udah terima aja gitu. Bisa dikelola ya. Iya, budaya kan ngebentuk perilaku kolektif. Nah, perilaku inilah yang nentuin perusahaan itu bisa adaptasi, bisa inovasi apa enggak di tengah perubahan gila-gilaan kayak sekarang. Ini tuas kepemimpinan yang dahsyat. Dahsyat ya. Nah, ini pasti jadi bahan renungan nih buat Anda yang dengerin. Budaya di organisasi Anda sekarang gimana? Udah jadi pendorong buat maksimalkan yang ada, tapi juga sekaligus ngasih ruang buat ide baru, buat adaptasi ke depan. Pertanyaan penting itu. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.